Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini aku akan ngelanjutin videoku sebelumnya tentang instalasi penerangan listrik gitu ya. Nah, di video sebelumnya udah dibahas tuh tentang struktur penulisan sama bab 1 sampai bab 3. Karena durasi sayang banget aku lanjutin di video ini untuk bab 4-nya. Nah, di bab 4 ini aku bahasnya tentang pengembangan materi instalasi sementara sendiri. Nah, di sini ada instalasi semi sementara. Ini juga di PUIL materinya dekat-dekatan, jadi aku juga input beberapa materi dari buku, jurnal, dan internet. Aku masukin ke sini tentang apa itu pengertiannya gitu ya. Di sini kita lihat di 4.1 itu aku masukin pengertian sedikit. Terus di 4.2-nya aku masukin di penerapannya gitu ya, di penerapannya di sebuah konser band gitu ya. Nah, lalu juga ada peralatan pelaksanaan gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa komponen yang memang digunakan gitu. Nah, selain itu yang paling penting adalah kita juga paham tuh gimana pengawatan sistem dari si generator semi sementara ini. Nah, ini yang adalah contohnya ya. Contoh dari pengawatan dari sebuah acara pameran atau show atau ya semacamnya. Jadi kita gunakan rangkaian seperti ini gitu. Next di bab 5 itu akan ada tentang instalasi pada pekerjaan bangunan. Jadi ini masuk sementara karena pembangunan itu gak bakal menggunakan instalasi yang full karena mereka cuma butuh penerangan sampai bangunannya selesai. Untuk itulah kenapa pembangunan instalasi untuk pekerjaan bangunan ini itu termasuk ke instalasi sementara di PUIL gitu ya. Nah, sama dengan bab 4 sebelumnya seperti sementara sebelumnya, di sini juga dibahas tentang pengertiannya. Ini aku cari di buku atau jurnal aja, teman-teman. Lalu ambil gambarnya di Google, lalu juga ada aku isi dengan ketentuan umum instalasi pada pekerjaan bangunan. Nah, ini ada poin-poinnya. Ini aku memang dapat di Google, di jurnal juga. Terus ada peralatannya apa aja gitu ya. Seperti ini peralatan-peralatan pada umumnya gitu. Terus juga ada komponen instalasi yang digunakan pada pekerjaan bangunan gitu ya. Ya seperti ini, seperti roll kabel dan sebagainya. Ini stop kontak gitu ya. Ada tusuk kontak yang seperti ini. Itu semuanya kita bisa input ya. Yang paling penting itu sih ini sih saklar gitu ya. Nah, ini contohnya untuk penerangan sementara di pengerjaan pembangunan gitu. Jadi mereka nggak ngebenamin pipanya ke dalam ke dalam tembok. Mereka cukup menaruhnya di sisi-sisi yang memang terlindung sehingga tidak mengganggu pekerjaan mereka gitu. Nah, sama juga sama yang sementara sebelumnya, kita juga butuh yang namanya pengawatan ya teman-teman. Kita di sini bisa gunakan pengawatan sebelum apapun. Kita memang harus punya rencana sih ya, tapi di sini juga perencanaannya harus matang karena ini berhubungan dengan listrik gitu ya. Dan yang paling penting adalah ini daftar rekapitulasi daya. Jadi kita bisa hitung tuh berapa daya yang harus kita masukkan ke pembangunan ini, berapa juga biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pembangunan ini. Terus kita juga lanjut ke pemeriksaan instalasi listrik. Masya Allah berisiknya. Maaf ya teman-teman, ada bus lewat. Ya udah nggak apa-apa. Nah di sini di sini sama sih, aku carinya di Google. Ini tentang kepahaman kita aja, pahamnya berapa tentang itu. Jadi kita input aja semua, jangan pernah masukkan data yang gak kita paham ya teman-teman. Itu bakal jadi bumerang sendiri sih. Nanti ditanya dosen ini apa, kita ngangong, jadi kan malu gitu ya. Dan intinya ini semua tentang instalasi sementara gitu. Aku carinya di Google cukup banyak karena memang waktu itu dosenku minta minimalnya seberapa ya, minimalnya berapa waktu itu, 70-an atau 60-an gitu ya. Ini aku 73 ya, udah lebih berarti. Jadi kayak kita ngejar gitu sih materinya. Dan ini banyak banget sih menurutku.
gitu ya. Jadi per tahapnya itu dibahas di sini karena aku memang orangnya suka yang di detail-detail, jadi aku detailin di sini. Jadi kalau dosennya nanya ya tinggal jawab aja di laporanku, semua ada gitu. Itu sih senangnya kalau kita paham dengan materi yang kita punya gitu. Tapi kalau misalnya kita kopas dari Google aja, oh my god, itu bumerang banget sih, bakalan itu nilainya kan. Nah, lanjut di bab terakhir. Di bab ini, di penutup ini akan ada kesimpulan sih. Gimana sih caranya ambil kesimpulannya, padahal kan itu susah banget, dia materi cuma di pool. Kita bisa ambil kesimpulannya dari pool yang udah kita jadiin tadi rumusan masalah gitu ya, udah di tujuan. Nanti di kesimpulan ini kita bikin seperti opini yang memang kita dapatkan ketika kita bikin laporan ini gitu. Jadi kayak ya laporan ini memang kita ngerjakan gitu, itulah kira-kira buat kesimpulannya. Begitupun juga dengan saran, sama halnya dengan saran sih menurutku. Kita setelah kita bikin, kita punya kendala, nah di kendala itu kita bikinkan saran untuk orang lain yang bakal bikin laporan sama seperti kita gitu. Oke, demikian kali ya teman-teman materi kita tentang instalasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka, dan bagikan ke teman-teman kita yang setengah belajar tentang instalasi listrik ya di semester 2 tentunya. Dan materi ini bakal aku share, khususnya laporanku ini akan aku share, tapi teman-teman jangan kopas ya. Teman-teman bisa pakai sebagai referensi untuk buat laporan di perkuliahan gitu ya. Oke, semangat teman-teman kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.